Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain bisa berangkat haji semua. Yang jawab salam saya doain yang rezekinya seret jadi gampang. Saya doain yang jawab salam saya yang punya utang segera kebayar hutangnya. Ibu-ibu ngapa senyum-senyum? Ada yang punya utang, ada yang punya kreditan. Nah, mobil belum lunas mobil. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabash syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa khuttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at anhu ashru darajatin. Sadaqallah
wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Suwandi, Ketua DPM Masjid Nur, Ibu Masjid Nur Hidayah. Soalnya masjid kan banyak ya, takut lupa amanah masjid dewek. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zamrani Anas sebagai pelaku penasihat DPM Masjid Nur Hidayat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Sukardi selaku Bapak RW. Pokoknya kalau udah ada RW aman aja, udah aman, udah tenang aja. Sampai subuh tenang aja, aman insya Allah. Yang kami hormati juga Bapak RT dari RT 01 sampai RT 12. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Ibrahim selaku Ketua Persaudaraan Muslim Gria Asri 2 PMGA. Yang kami hormati Bapak Suratno selaku Ketua Paguyuban TNI Polri. Saya belum tahu yang mana orangnya, belum. Ntar saya kenalan dulu. Kalau RW gampang nebaknya. Yang kami hormati Ibu Ike Rahmawati selaku PJ Desa Sumberjaya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu pengurus DPM Nur Hidayah. Tidak lupa rekan kami Al-Mukarram Ustadz Aris Sunandar sebagai panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim hadroh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir di malam hari ini, kita berdoa kepada Allah semua yang hadir, mudah-mudahan malam ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah, amin. Allah panjangkan umur mereka, amin. Allah berikan rezeki yang banyak, amin. Rezeki yang barokah, amin. Pulang dari sini Pak RW kawin lagi, hah? Amin. Oh, aman. Tenang Pak RW, saya bagian doa, Ustadz bagian penghulu, aman. Insya Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi jamaah. Alhamdulillah, saya malam ini kebetulan acaranya banyak. Harusnya saya itu berangkatnya sore sebelum maghrib. Saya biasa tahun yang lalu, bukan tahun yang lalu, Ramadan kemarin saya kan sempat ngisi kultum di sini. Ya Pak RW, betul ya. Saya kalau nggak salah malam ke-23 ngisi kultum di masjid ini. Jadi yang pernah ketemu saya, yang pernah sholat di tanggal 23 Ramadan, kenal romannya, kenal, ya enggak? Nah, waktu itu saya disuruh ngisi kultum. Ya namanya juga saya belajar Bapak Ibu ya. Ya kultumnya segitu baik. Ya, malam ini dipanggil, disuruh ceramah. Mohon maaf Kiai yang mulia, beliau nih ya Zamrani ini sering ngisi di tempat saya Kayu Ringin, luar biasa. Saya mau bukan ngajar, ngobrol, tapi paling tidak nanti ada poin
dari peringatan Maulid Nabi ini ada oleh-oleh ibadah yang harus meningkat. Siap siap? Siap apa siap? Kita bersama-sama dulu, mudah-mudahan nanti kalau di tempat ini niat ngaji, niat datang ke acara Maulid, insya Allah pulangnya kita berkah, amin ya rabbal. Tidak pulang dari tempat ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, amin. Allah mengampuni kedua orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kearifan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid saya Bapak Ibu hari ini juga peringatan Maulid. Dadakan katanya, Ustadz di masjid kita ngadain Maulid karena sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Rabiul Akhir. Maulid udah lewat. Betul nggak? Maulid udah lewat. Ini sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Kalau kita hitung bulan-bulan Islam Bapak Ibu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sekarang. Tuh. Berarti pikiran Bapak Ibu ini roman-romannya kalah aman anak yang sedang ngaji di TPQ. Muharram, Safar, Rabiul Awal hafal. Kalau ibu-ibu saya juga yakin hafal. Januari, Februari, Maret, April, apalagi tanggal 25. Tanggal 25. Laki gua dikit lagi gajian tuh. Manusiawi, wajar. Sebagai orang itu memang butuh duit. Bapak Ibu, ini katanya ibu-ibu lebih 200, suaranya nggak ada. Ibu, Bu, ada Bu? Alhamdulillah. 200 yang kedengaran 4 orang. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena agar itu merasa ada merangsang rasa mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kumpul seperti ini kita nyari keutamaan Rasulullah, kita mencari keutamaan baginda Rasulullah, nanti ujung-ujungnya kita biar masuk surga. Kudu harus banyak amal baik dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya mengikuti sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, Bu, Pak, Bu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Ingetin. Tadi dapat door prize nggak? Mau dari saya door prize? Mau? Dari saya mau door prize? Mau mobil apa mau rumah? Mobil. Mau jam tangan?
Yang 11M mau? Mau 11M? Maaf Bapak Ibu, saya bukan sombong. Ini jam tangan saya ini 3M. Ya, saya bukan sombong. Biarin bukan DPR, bukan MPR, bukan 11M. Kalau MPR, DPR mah wajar aja Bu, 11M. Duitnya banyak. Saya mah 3M ini, bukan sombong. 555. Berapa Bu? Bohong nggak saya? Kagak, bener segitu. 555 berarti 3M. Tuh hebat Ustadz, bukan hebat, murahan. Nggak apa-apa, zaman sekarang nggak ada jam tangan, nggak apa-apa, yang penting ada handphone. Bener nggak? Kalau jam tangan belum tentu bisa bangunin tidur. Kalau HP bisa nggak bangunin tidur? Alarm 3:30 nyalain, alarm tidit biar tahajud gitu bapak-bapak ya, kan begitu ya. Bunyi alarm, alhamdulillah bangun, pegang HP-nya, nyalain 10 menit bunyi lagi, ambil lagi, baru Allahu Akbar, gerubuk. Di sini mama kagak, sono di rumah saya Kayu Ringin, sini mah kagak. Alhamdulillah. Nah, sahabat Sya'ban ingin oleh-oleh nih. Ini dari awal saya cerita sahabat dulu, biar merangsang, biar semangat nanti, biar ibadah kita meningkat. Setuju? Sahabat Sya'ban ini Bapak Ibu, kebiasaannya kalau datang ke masjid, sholatnya di pojok di sono. Sholatnya di pojok sono. Enggak pernah sholat sunnah itu di belakang imam, selalu di pojok. Wakilah pendapat lain ada di pojok belakang. Cuman zaman Nabi, di zaman Rasulullah itu belum ada karpet. Di zaman Rasulullah nggak ada karpet Bapak Ibu, nggak ada yang namanya internet kayak di atas, nggak ada. Bid'ah ini bid'ah semua ini ya. Bid'ah semua. Wah, Ustadz bilang bid'ah, makanya ada orang yang bilang bid'ah tidak pernah terjadi zaman Rasulullah. Ya udah bilangin, jangan pakai karpet tuh masjid ya, jangan pakai granit tuh masjid, jangan pakai handphone ke rumahnya, jangan pakai motor, jangan pakai mobil, pakai ontak. Begitu Pak, bener nggak? Bilangin. Ustadz yang ngomong gitu, kalau pengen ngikutin sunnah Rasul, ngikutin sunnah Rasul, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Dia yang handphone, iya, pakai kendaraan motor, pakai Grab, berangkat haji umroh naik pesawat. Emang di zaman Nabi ada pesawat? Gak ada. Bid'ah itu. Tuh bilangin, bid'ah bolalah. Tuh. Maka begitulah pentingnya kita mencari ilmu, disesuaikan. Kalau di zaman Nabi naik onta, sekarang boleh naik Toyota, Sigra boleh, Avanza boleh, Fortuner boleh, Gelivina boleh, Alphard boleh, yang penting ada fulus ya. Tuh begitu Bapak Ibu, insya Allah. Nah, sahabat Sya'ban ini terbiasa sholatnya ada di pojokan. Nyampe ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Rakaat pertama dia baca Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua dia baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah yang seringkali mengerjakan sholat sunnah
baik qobliyah maupun ba'diyah surahnya yang tadi, surahnya yang tadi. Beda kalau sholat malam yang dibaca surah Al-Baqarah. Wow, kita mah belum bisa nyampe sono. Al-Baqarah 286, wow, lama. 286 itu kan lama, tetapi kita nggak bisa niru itu. Paling tidak udah nyampe masjid, tahiyatul masjid yang dibaca surah apa pertama tadi? Al-Kafirun ama Al-Ikhlas. Nah, kalau subuh Bapak Ibu nyampe masjid, ada tahiyatul masjid, baca itu surah dulu, Al-Kafirun rakaat pertama setelah Fatihah, yang kedua surah Al-Ikhlas. Nah, sunnah subuhnya sebelum subuh, setelah adzan, ada orang bilang qobliyah subuh. Biasanya kalau dalam ilmu fikih ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau subuh ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Maka ulama ahli fikih itu, Kiai Nur Ali Ahmad, seorang ahli fikih, dengan kemudian ada yang namanya Ki Faqih Abdullah yang ada di Jawa Timur, mengatakan sebenarnya afdolnya jangan usolli sunnatan qobliyatas subhi, yang benar adalah usolli sunnatas subhi, sholat sunnah subuh yang dilakukan kalau sudah masuk waktu subuh. Yang dibaca apa Rasulullah yang sering dibaca? Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kalau dibaca rakaat pertama setelah Fatihah, khusus untuk waktu masuk subuh. Rakaat kedua baca lagi setelah Al-Fatihah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Disebutkan Bapak Ibu, orang yang biasa membaca surah dua alam, dua apa? Dua alam ketika dalam sunnah qobliyah subuh atau sunnah subuh. Yang pertama, Allah jamin hartanya tidak akan kehilangan hari itu. Ingetin, orang yang ngamalin kayak gini hartanya dijaga oleh Allah. Orang yang istiqomah mengerjakan sholat sunnah ketika masuk subuh, dua alam yang dibaca, alam nasroh dengan alam tarokai. Itu janji Rasulullah SAW kepada umatnya yang istiqomah mengerjakan sholat sunnah subuh atau qobliyah subuh. Makanya ibadah sunnah yang paling tinggi di hadapan Allah di antara sekian banyak sunnah, itu ulama mengatakan ranking pertama itu sholat sunnah subuh. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Ini bisa diamalkan insya. Kemudian sahabat Sya'ban ini biasa ada di pojok ibadahnya. Suatu ketika mulai sholat subuh, Rasulullah toleh. Ini Sya'ban kemana? Kagak kelihatan nih.
biasa salat subuh berjamaah, apa semalam begadang malam mingguan, bagaimana nih Sya'ban nih? Kok nggak ada nih kata Rasulullah. Akhirnya tunggu sebentar kata Rasulullah. Sahabat yang lain sudah berdiri, sahabat lain sudah menunggu. Beberapa waktu ditunggu, akhirnya nggak ada. Dilaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa diikutin dengan sahabat Rasulullah bernama Sya'ban. Siapa bapak ibu, siapa namanya? Sya'ban, sahabat Sya'ban. Akhirnya Rasulullah selesai salam bertanya, hal arabtum aina baita Sya'ban, apakah kalian tahu di mana rumahnya Sya'ban? Fa'ajaba ba'duhum, sebagian sahabat unjuk tangan, ya Rasul, saya tahu rumahnya Sya'ban, tahu saya. Ya udah, kita berangkat kata Rasulullah. Karena Sya'ban gak ada dalam sholat berjamaah, Rasulullah ini ngomong jangan-jangan ada apa lagi dengan sahabat Sya'ban. Ayo kita samperin. Berangkat Rasulullah, jalan kaki Rasulullah ke rumahnya Sya'ban radhiyallahu an. Masya Allah, perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu ditempuh kurang lebih sampai waktu afdhalud duha jam 9. Taruhlah kalau sekarang bapak ibu yang pernah umroh, pernah haji, biasanya subuh itu di sana jam 6. Jam 6 sekarang nih ya, jam 6 itu jam 6 berangkat, anggaplah jam setengah 7, jam 7, jam 8, jam 9. Rasulullah berjalan kaki bersama sahabatnya selama 3 jam, kurang lebih 3 jam. Sampailah di rumah sahabat Sya'ban. Tok tok tok, assalamualaikum. Rasulullah memberikan salam. Keluar perempuan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, as-sadaqta, apakah engkau betul ini termasuk rumahnya Sya'ban? Naam. Setelah menjawab naam iya itu, istrinya nangis. Bu, istrinya nangis. Istrinya Sya'ban ini nangis. Lah Rasulullah kaget. Ini perempuan kenapa nangis? Timbang nanya suaminya doang, udah mulai nangis. Terus kata Rasulullah, apakah saya bisa bertemu dengan Sya'ban? Nangis lagi, tambah jadi aja. Nah gitu, dimana seorang istri ditinggal suaminya. Ada yang di sini tinggal suaminya? Mana lagi ada udah. Begitu, ada yang begitu. Tolak-tolak dulu gitu. Nah ini nangis beneran karena kenapa? Ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian istrinya sahabat Sya'ban ini bilang, ya Rasul, Sya'ban suamiku tadi sudah meninggal dunia. Kompak seraya menjawab semua sahabat dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan kata sahabat-sahabat yang lain, orang yang tiap hari sholat berjamaah tiba-tiba nggak ada, meninggal dunia. Lalu apa kata istrinya? Ya Rasul, saya sedih. Ada 3 kalimat yang dia ucapkan sebelum mati. Mbak, ini oleh-oleh nih. Udah disampaikan belum sama Ustadz? Kalau udah disampaikan nanti bisa diamalin lagi, diinget lagi. Ada 3 hal ucapan yang diucapkan oleh sahabat Sya'ban sebelum wafat, sebelum meninggal dunia. Apa katanya? Kata istrinya 3 ya Rasul. Apa itu? Ya laitalal ba'id. Yang pertama. Yang kedua, ya laitalal jadid. Yang ketiga, ya laitakullah. Rasulullah pun menjelaskan apa itu maksudnya ya Rasul.
Kok bisa nyebut 3 kalimat itu? Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan yang pertama, ya laitalal ba'id. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Maka saat meninggal dunia, Sya'ban itu diperlihatkan oleh Allah pahala jalan kaki dari rumah ke masjid. Setiap langkah, setiap detik berpahala di hadapan Allah subhanahu. Nangis dia, aduh, kenapa enggak lebih jauh? Jadi sahabat Sya'ban ini pergi ke Masjid Madinah jalan kaki tiap jam, 3 jam jalan ke Masjid Nabawi untuk ngerjain sholat berjamaah. Masya Allah, diperlihatkan pahalanya jalan kaki. Aduh, kurang jauh. Masya Allah, katanya kurang jauh masih. Kenapa? Karena setiap langkah demi langkah itu bernilai pahala, menghapus dosa, mengangkat derajat, menyelamatkan keluarganya gara-gara sholat di masjid berjamaah. Terima kasih airnya, ntar iklannya. Itu yang pertama, diperlihatkan pahala pergi ke masjid sehingga masih merasa kurang lebih jauh. Kenapa? Pahalanya besar dan pengen lebih jauh lagi. Kira-kira kalau di sini nih ya, kira-kira ya, kalau perjalanan ke masjid ada nggak yang 15 menit? Ada yang 15 menit? Nggak ada. Tuh, itu aja doh. Jangankan ngikuti sunnah Rasul, ngikutin sahabat udah gak nyampe jauhnya ya. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita antar berangkatnya nih. Tuh pertama, pengen apa? Pengen lebih jauh lagi biar pahalanya lebih banyak. Menyesal sahabat Sya'ban ini karena perjalanannya 3 jam dianggap deket. Lah di sini mah enggak. Kalau di kampung saya di Kayu Ringin, Bapak tahu Kayu Ringin? Kalau Bapak pengen tahu rumah saya, jadi di sana ada tol Bekasi Barat keluar 500 meter belok kiri, ada rumah 3 lantai warnanya coklat, pintunya hitam. Ibu nanya ke itu bukan rumah saya, bukan. Belum. Belok kiri lurus, ada Masjid At-Taqwa sebelah kiri, kemudian di sebelahnya ada Bapak sekarang ini Bapak Kadis dinas apa beliau ya, Bapak Abdul Majid. Di sini tugasnya nih, kepala Densos dulu di sini, dinas sosial. Nggak tahu sekarang apa beliau jabatannya. Di sebelah kiri beliau nanya lagi, di situ ada Alfamart, di sebelah kanan ada rumah gede. Nanya saya di situ, pasti diunjukin masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Enggak 3 lantai Pak, rumah saya mah kecil, tapi yang penting tidak kepanasan di saat panas, tidak kehujanan di waktu hujan. Orang Kayu Ringin kesini niatnya ngapain? Silaturahmi. Alhamdulillah. Tuh, jadi kalau di sana Bapak Ibu, orang pergi ke masjid itu paling jauh-jauhnya itu 500 meter, udah jauh banget ke masjid jalan kaki. Sahabat Sya'ban 3 jam jalan kaki tiap hari datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu nyeselnya beliau itu kenapa? Masih pengen lebih jauh lagi. Yang kedua, kata beliau, ya laitalal jadid. Aduh, kenapa saya tidak berikan yang baru saja? Rasulullah menjelaskan, ketika Sya'ban ini Bapak Ibu pengen ke masjid, dia berpakaian 2 nih, pakaian 2, yang di dalam dan yang di luar. Yang di luar agak kumuh, agak jelek, yang di dalam bagusan. Kan biasanya begitu ya, baju yang dipakai bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya, bapak-bapak kalau pakai baju kan 2 kadang-kadang. Yang luar itu biasanya yang agak jelekan, yang dalam yang agak bagusan. Di perjalanan menuju Masjid Nabawi pengen sholat subuh berjamaah, tiba-tiba di tongkrongan jalan ada yang menggigil. Aduh,
sakit, kedinginan. Masya Allah, itu di Madinah Bapak Ibu, kalau bulan Berber, Oktober, November, Desember, Januari itu dingin. Saya pernah itu yang terakhir kali 2019 di akhir Desember saya di sana. Di Madinah itu terasa kayak masuk ke tulang dinginnya. Kayak barangkali bapak-bapak pernah ke kampung saya Bromo, pernah nyampe ke Gunung Bromo. Kampung saya di Kampung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Jauh ya? Jauh. Itu kalau di Bromo Pak, bulan Desember besok kan ada hari Kasodo tuh. Kalau jam 4 sore aja itu di atas menggigilnya sampai ke tulang-tulang. Kalah mana namanya puncak tuh, kalah. Nah, oleh karena itu kalau di Madinah itu dinginnya kayak gitu, ini sahabat ini di perjalanan ketemu orang menggigil, kedinginan. Maka bingung beliau, mana yang saya kasih ke orang ini ya? Apakah yang di luar, apa yang dalam, yang jelek, apa yang bagus? Akhirnya dibukalah bagian luar itu, diselimuti ke orang itu. Akhirnya orang ini pun ikut berangkat sholat ke masjid. Nah, ketika sahabat Sya'ban ini wafat, diperlihatkan oleh Allah pahalanya memberi baju kepada orang yang sedang menggigil kedinginan. Diperlihatkan pahalanya, menyesal dia, kenapa saya tidak memberi yang baru, yang bagus saja. Kalau saja saya memberikan baju yang luar yang bagus, tentu saja pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, penyesalan siapa? Sahabat Sya'ban. Siapa? Yang ketiga, ya laitalal kullu. Waduh, kenapa tidak saya kasih semua? Kenapa saya tidak kasih semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya di pagi hari, ketika sahabat Sya'ban ingin sarapan pagi. Kalau orang Arab itu kan sarapannya pagi-pagi kan namanya roti Bapak Ibu ya. Kalau di sini sarapannya apa Ibu? Jawa Timur Bu, Bapak ya, paling disegani itu Gus Dur. Gus Dur itu nomor 1. Nggak ada Jawa Timur partai lain tuh yang menyalahkan partai PKB, nggak ada dari dulu. Partainya aki-aki, nenek-nenek. NU, Nahdlatul Ulama itu rata-rata partainya apa itu? PKB. Sekarang ketuanya Kiai Muhaimin. Beliau dulu Gus Dur. Muhaimin siapa? Ponakannya. Ya ponakannya juga, masih saudara juga. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ini namanya penyesalannya luar biasa. Sahabat Sya'ban ini kenapa tidak memberikan baju yang baru ketika Allah memperlihatkan pahalanya? Pahala yaitu memberi baju kepada orang yang kedinginan. Udah, yang terakhir adalah ketika sarapan pagi. Tok tok tok, assalamualaikum. Nih, kalau assalamualaikum kayak gini salamnya orang apa kira-kira? Nih, beda salam itu. Salam tergantung nadanya. Kalau habis subuh, habis dikir langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM nih. Kira-kira yang diumumin apa? Kira-kira diumumin apa? Nah, siapa nih? Wah, mantan RT. Mantan RT. Oh, bukan RW, bukan, panjang umur. Nah, jadi beda nadanya. Ya, beda lagi kalau ada orang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kira-kira siapa yang salam? Beda lagi kalau penceramah kayak sekarang Ustadz yang nyohor itu Ustadz Abdul Somad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu beda 10 juta itu.
10 juta. Nah kalau kayak tadi lemes kan ya, zaman sekarang kan beda-beda Bapak Ibu ya. Orang minta kan ada yang bajunya ya dikotor-kotorin, ada di sana. Bahkan saya kaget, hidupnya ngontrak dengan saya dulu. Ini orang nongkrongnya itu biasanya di depan samping Islamic Center Bekasi tuh, kan ada lampu merah ya. Mungkin yang suka ke kota Bekasi, di samping Islamic Center tuh kan ada BCP, nongkrongnya di situ. Dia pernah ngomong begini ke saya, orang zaman sekarang katanya mau beli kulkas aja susah. Waktu itu 2009. Sebenarnya rezeki mah gampang aja. Saya pengen tahu kerjaan orang ini apa. Lagi naik motor lah, ini perasaan orang yang ngontrak samping saya. Allahu Akbar, innalillah. Ternyata orang minta-minta itu Bapak Ibu di Kayu Ringin banyak. Saya tanya, paling sedikit itu orang minta-minta di lampu merah 250 per hari. Gede loh. Ada yang mau? Naudzubil. Benar. Perasaan kata saya kemarin orang ini jalan lancar aja ke pasar, jalannya cepet banget. Kok pagi-pagi udah beda lagi ya? Udah kayak taknya buntung sebelah gitu ya. Ya, ada yang begitu ya. Ini zaman sekarang. Makanya ada temuan itu ya. Tahun kemarin di Jakarta Pusat orang ditangkap, orang yang kerjanya minta-minta sebulan itu katanya bisa berapa? 16 juta. Allah Akbar. Lah, kalah gaji ustadz nih kata saya. Gaji kiai kalah gajinya kiai. Ya Allah, innalillahi raji'un. Tapi hadirin, orang yang minta-minta itu kata Rasulullah di hari kiamat dagingnya nggak ada, tinggal tulangnya. Tulangnya ini yang kelihatan. Kenapa? Nggak punya rasa malu. Nanti di akhirat malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Sya'ban ini sedang mau sarapan sama roti sama gandum, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum Bapak, saya 3 hari udah nggak makan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Udah Pak, saya 3 hari nggak makan. Kata saya, apalagi dulu saya kan sama Ustadz Haris ini di Horizon, di Hotel Horizon. Pak, saya mualaf katanya. Nih, saya udah masuk mualaf sama kiai ini. Ada begitu. Saya tolong dibimbing untuk pembinaan, butuh dana. Kok tiap minggu ada mulu kata saya. Ada tanda tangannya. Di sini nggak ada ya. Ngaku-ngaku mualaf, datang ke masjid-masjid. Ada dulu. Padahal bener apa kagak saya tes. Bapak sudah bisa apa kalau masuk Islam? Saya bilang gitu. Ternyata ya Allah, itu mah kerjaan mereka Pak. Kalau ada kayak gitu hati-hati. Zaman sekarang bisa disebut penipuan. Naudzubil, macam-macam sekarang. Nah, akhirnya sahabat Sya'ban ini bingung. Mau makan baru 1 suap, ada yang minta-minta, ada yang minta-minta. Ya Allah, akhirnya dia bingung. Mau saya kasih setengah apa semuanya ya? Udah dah, bagi 2. Yang separuh dia makan, yang separuh lagi dia berikan kepada orang yang minta-minta, yang katanya 3 hari tidak makan. Maka diperlihatkan oleh Allah pahalanya memberi makan orang yang sedang lapar. Dia menyesal, aduh kenapa saya tidak kasih semua tuh. Jadi penyesalan itu nanti ketika sudah meninggal dunia. Jamaah, sedikit lagi kata Pak Ustadz, jangan lama-lama, 45 menit aja, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Berarti intinya barusan sahabat Sya'ban ngajarin apa Bapak? Sholat berjamaah. Insya nanti qobliyahnya, sholat sunnah subuhnya pertama, rakaat pertama setelah Fatihah surah apa? Alam Nashrah, Al-Insyirah. Setelah Fatihah rakaat kedua apa yang dibaca? Alam Taroka. Itu amalin. Kalau sholat sunnah biasa, qobliyah duhur, ba'diyah duhur,
Rakaat pertama apa? Surah Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Kalau ke masjid. Tapi kalau di rumah kan ada tuh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum wala ana abid. Bininya udah pelak-pelak belakang. Wala ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum lakum dinukum waladdallin. Ada ya begitu ya? Imam setengah harga itu imam itu. Ada yang begitu. Emang kadang-kadang Al-Kafirun bikin keder. Makanya dibiasain baca qobliyah dan dia biar nggak keder. Surah Al-Kafirun ada 2 ayat yang sama, ayat 3 dan 4, 5 sama tuh ya. Hadirin rahimakumullah. Nih yang kedua, tadi oleh-oleh. Yang kedua, ada seorang sahabat Badui. Sahabat Badui datang. Riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'ala, ya apa namanya? Anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki Badui bertanya kepada baginda Rasulullah SAW anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kata orang Badui ini, orang Badui orang kampung, orang Badui orang kampung kayak saya nih kan jauh-jauh dari kampung nyampe ke kota. Kalau ini mungkin ada orang kampung, ada. Di sini kan perumahan berarti orang kampung. Saya orang kampung Bapak, orang kampung datang ke kota. Nah ini datang ke Rasulullah orang Badui bertanya tentang apa? Mata sa'ah, kapan hari kiamat. Lah Rasulullah kaget, ini orang Badui kok yang ditanya kapan hari kiamat. Rasulullah balik nanya, wa mada a'datta laha, kamu nanya tentang kiamat, persiapan kiamat udah ada, bekal untuk mati untuk kiamat sudah ada. Akhirnya sahabat ini menjawab, faqala dia menjawab, saya tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah, illa anni uhibballah wa rasulah. Saya tidak punya apa-apa kecuali hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah gara-gara cinta itulah kita dikumpulkan di tempat ini, karena salah satunya kita membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya sebutkan satu hadisnya tadi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. 1 dibalas 10. Pentingnya salawat kita kepada Nabi Muhammad agar kita semakin cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bu, nih coba lihat, ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk sholat, Allah tidak pernah sholat. Ketika Allah memerintahkan hambanya puasa, Allah enggak pernah puasa. Nyuruh haji, Allah enggak haji. Nyuruh sedekah, Allah enggak sedekah. Tetapi ketika Allah sebelum memerintahkan baca sholawat, Allah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad, Bagaimana tuh ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru setelah Allah bersolawat, baru setelah malaikat bersolawat, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Makanya kita tidak akan masuk surga
tanpa banyak solawat kepada Nabi Muhammad. Coba kita lihat ketika sholat kita banyak khusyuknya apa banyak ngelamunnya? Tetapi jujur banget ya, sama kayak Ustadz romannya. Tetapi karena di situ ada stempel nama Nabi Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu Allahumma sholli ala. Ada nggak sholawatnya? Kalau bapak ibu sholat, mau sholat sunnah ke mau sholat wajib, nggak ada sholawatnya, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat itu menentukan ibadah kita diterima atau tidak. Kalau nggak ada sholawatnya nggak bakal diterima. Khotib Jumat keren, khotibnya cakep, tapi kalau sekali-kali dalam khotibnya tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, khotibnya tidak sah, Jumatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang terakhir, Bapak Ibu, saya punya teman, orang ini sudah hampir sebulan ke rumah saya. Bisnisnya apa? Sekarang sedang ada proyek ngambil kapal keram di Brunei dari Salam, harganya 20 M. Berapa? Orang Madura. Ada orang Madura di sini. Orangnya tiap hari ke rumah saya, minta dikirim bareng sama saya. Tadi sore ke rumah. Bisnisnya miliaran, Pak. Saya tanya rahasianya apa? Kaya orang ini, Pak. Kaya. Rumahnya di Tambun sini, Pak, di Jalan Kalimalang. Kan banyak deretan orang Madura tuh ya. Ini termasuk orang ke rumah. Resepnya saya tanya, pengen tahu amalannya apa yang dibaca Bapak, pengen sukses. Tiap hari sampai ke luar negeri, ke Brunei, bahkan pernah beli kapal keram itu di Prancis, perapatan Ciamis. Bener, Prancis, beneran. Sekarang yang dari proyek itu katanya insya Allah awal Oktober ini beliau berangkat ke Brunei Darussalam, 20 M tiap hari ke rumah saya sore. Saya tanya, Bapak konsepnya, resepnya apa? Bisa dibaca apa? Bisa sukses sampai bisnisnya miliaran sekian? Ternyata yang dibaca adalah sholawat Al-Fatih. Apa Bapak Ibu? Pengen kaya, pengen duitnya banyak, pengen hidupnya berkah, baca sholawat Al-Fatih kayak Bapak ini. Oh, kalau bapak-bapak begini biasa megang ratusan juta, tiba-tiba miliaran. Oh, kawin lagi, udah tanda-tanda ini. Kawin lagi nih. Tuh, yang dibaca sholawat Al-Fatih. Yuk ikuti saya biar tahu pahalanya sholawat Fatih dan keutamaannya, biar rezeki dan berkah hidupnya. Allahumma, Ibu, Allahumma, yang pengen rezekinya tambah, pengen menjadi orang sukses dunia akhirat, banyakin sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi, Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, wa miqdarihil azim. Sholawat Fatih ini Bapak Ibu diberikan kepada Syidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, seorang wali kutub dari Maroko. Dari Maroko, asalnya Jazair, Ainu Madi, pindah ke Maroko. Kemudian dulu ada orang yang selama 20 tahun mengabdi di Ka'bah.
ibadah tiap hari. Di mana? Di Ka'bah Baitullah, minta pahala solawat paling besar. Lalu ada kertas dari langit turun, dia terima solawat Al-Fatih. Bapak Ibu nanti boleh dicek di Google kalimatnya, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdal azim. Boleh dibaca di mana saja, kapan saja, sebanyak-banyaknya. Yang penting baca selawat tidak boleh dua tempat. Yang pertama baca selawat enggak boleh di toilet, di kamar mandi enggak boleh. Kalau lagi di masjid, lagi jalan, naik kendaraan boleh, bagus. Yang kedua di tempat maksiat, lagi dangdutan, ayo kita goyang dong, nah selawatan enggak boleh. Lagi apa namanya, kan biasanya ada jogging minggu pagi, ada senam, ngolambil Allahumma sholli sholatana, jangan, itu tempat maksiat. Jadi sholawat boleh dibaca kapan saja, di mana saja, kecuali dua tempat. Di mana? Pertama di tempat kotor toilet, yang kedua tidak boleh dibaca di tempat maksiat. Nah, apalagi di malam Jumat, hari Jumat kita diperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu saja sekedar saya, bukan ceramah, ngobrol aja ini ya. Yang penting tadi diamalin, nggak usah banyak-banyak. Tadi diamalin udah cakep ya, yang tadi diamalin cakep, apalagi tadi ditambahin dengan sholawat Al-Fatih. Sholawat Al-Fatih itu pahalanya sangat besar. Salah satunya membaca satu kali sama dengan menghatam Al-Quran 600 kali. Alhamdulillah, insya Allah. Itu saja yang barangkali saya dapat sampaikan. Mohon maaf saya yang sebesar-besarnya, karena memang ini saya belajar ngomong, bukan ceramah. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan tadi membuat semangat, tambah ibadah, wabil khusus sholat berjamaah. Kalau bukan kita yang makmurin masjid, siapa lagi? Kalau kalau bukan kita mumpung hidup, siapa lagi? Kalau udah mati nanti yang ada penyesalan. Tapi Bapak Ibu, kalau lagi ke mall metropolitan, di sana ada masjid lantai 3, samping Solaria, saya imamnya. Jadi Bapak Ibu kalau ke mall main, di samping Solaria ada masjid, itu memuat sekitar 700-800 orang. Ada Jumatan, saya tiap hari imam di situ. Jadi saya ngajar, imam juga di situ. Ada di situ ada kampung kecil. Ya, ada kampung kecil. Apa kampung kecil? Bukan belanja, Bu. Apa tuh? Restoran. Pokoknya ibu bapak masuk gratis. Ya, makan sepuas-puasnya. Kapan saja. Saya suruh dari sekarang masuk semua gratis, cuma-cuma semuanya. Pulangnya promo ini romannya. Insya Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya sekali mohon maaf. Mudah-mudahan yang salah ini saya maafin semuanya. Yang salah dimaafin semua enggak? Maafin Bapak Ibu ya, maafin semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Qadir SPDI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dapat dipetik ibrah dan diambil hikmahnya. Amin Allahumma amin. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Kiai Haji Ahmad Sohronianas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ridhoillahi wa li syafaati Rasulillahi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Abi Bakrin wa Umar wa Ali wa li qadai hajatina wa li maqasidina wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin sholihah wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangannya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada undangan, ada amanat. Besok malam ada maulid Nabi. Bagi yang punya waktu untuk bisa hadir juga, bertempat di masjid apa? Okay. Masjid apa namanya? Al Huda. Alamatnya RW 37 sana ya. Rumah apa, pesona apa, pesona Tambun, pesona Tambun, Pulau Poncol. Oh ya, silahkan bagi yang ada waktu, kita besok hadir juga, banyak baca sholawat, mudah-mudahan mendapat syafaat gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara PHBI Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah ini dapat membawakan keberkahan kepada kita semua. Amin. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianyam dijadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah dan silaf mohonlah dimaafkan. Pak Topik menjahitnya kopiah, kopiah dijahit boldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah acara kegiatan Maulid Nabi pada malam ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku Ketua DPM Masjid Nur Hidayah mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berjalan terus-menerus sehingga masjid kita syiarnya tambah maju dan akhirnya kita pulang dari Masjid Nur Hidayah kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku Ketua DPM apabila banyak kekurangan sana sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.